terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Irhan Nugraha, narasumber sebagai mitra deradikalisasi nasional, dan beliau adalah mitra BNPT RI, yang kami mohon berkenan untuk memberikan materi terkait cegah dini radikal terorisme khususnya di Provinsi Banten, apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian dan bagaimana cara melakukan upaya pencegahan, serta bagaimana mengungkap masyarakat bisa simpati dan ingin bergabung dengan kelompok gerakan radikal terorisme. Itu tujuan kita untuk melakukan upaya cegah dini. Mas Irhan ini pegawai negeri Pemprov Banten. Pada waktu beliau ditangkap oleh Densus 88 sedang menjadi PNS pemerintahan Provinsi Banten. Ya, kita khusus hadir dalam rangka meningkatkan mutu kualitas wawasan kebangsaan kita. Yang dimaksud wawasan kebangsaan adalah mengakui, merasakan, mempertahankan, dan memperjuangkan NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itu dimaksud penguatan terhadap wawasan kebangsaan kita. Melalui apa? Lakukan upaya cegah dini terhadap gerakan radikal terorisme yang nanti akan dipaparkan seperti apa radikal terorisme itu. Dan di Banten bukan isapan jempol, di Banten bukan rekayasa, bahwa kelompok ini tumbuh dan kembang sangat pesat. Ya, bahwa hasil penelitian BNPT RI yang dilakukan oleh BNPT, ini bendahara KPT ada di sini hadir. Banten itu provinsinya menempati nomor urut 2 potensi gerakan radikal terkuat se-Indonesia. Banten provinsi nomor 2 se-Indonesia, nomor satunya Aceh. Jadi kita ini sudah khawatir. Kemudian Kota Serang itu nomor 1 se-Indonesia pemasok sumber daya gerakan radikal terorisme. Jadi yang ditangkap ini di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, di DKI, di Rangkas Bitung, di Cilegon, di Tangerang, itu semua pernah berlatih di Kota Serang dan disiapkan dari Kota Serang. Di se-Indonesia. Kemudian Kota Cilegon. Kota Cilegon itu nomor 10 se-Indonesia. Kota Cilegon. Dari apa? Dari potensi diledakannya sebuah tempat strategi nasional. Objek vital se-Indonesia yang bakal diledakkan nomor 10 adalah Kota Cilegon. Itu penelitian BNPT RI. Jadi Banten bukan isapan jempol, melainkan kerawanan yang sangat tinggi yang harus dilakukan upaya pencegahan. Jangan sampai tumbuh dan kembang di lingkungan kita. Itu semua kewajiban kita untuk melakukan upaya pencegahan, dan bagaimana nanti para narasumbernya akan menjelaskan itu. Berdasarkan pengalaman pribadi maupun pengalaman yang lain, faktor-faktor yang mempengaruhi terorisme atau radikalisme itu yang pertama adalah faktor keagamaan, khususnya untuk di Indonesia ya, gitu. Faktor keagamaan. Apa faktor keagamaan? Yang pertama adalah dikarenakan hampir sebagian besar orang-orang yang terdampak radikalisme dan terorisme ini adalah orang-orang yang awam terhadap pemahaman agama. Karena pengalaman saya waktu di dalam penjara dulu, dari sekian, bisa dari 100 orang yang tertangkap itu, 90 orang itu orang-orang yang awam, orang-orang yang memang mereka mau mempelajari agama itu di jalanan.
10% kurang mungkin itu baru di pondok pesantren. Jadi orang-orang santri justru malah sedikit pakai yang terdampak. Itu karena kenapa? Karena mereka punya filter. Ketika ada doktrin yang masuk dan dirasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman mereka selama ketika mereka mempelajari agama, aman. Hanya sekian persen aja yang terdampak, yang dari pesantren. Gitu. Makanya PR kita sebetulnya PR-nya adalah ya khususnya untuk negara dan masyarakat, intinya perkuat agama, perkuat pemahaman agama yang benar sesuai dengan Ahlus Sunnah, sehingga ketika ada doktrin-doktrin keagamaan yang nyeleneh, kita bisa memfilter mengkantornya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor yang kedua adalah faktor kesenjangan ekonomi. Ini juga mempengaruhi. Ya, gesma dasar agama dan kurang, didoktrinlah masalah keagamaan, dia halal, akhirnya ges dia ngapai atau ngabodi baik. Jadi faktor ekonomi juga ini sangat berpengaruh terhadap sikap radikalisme dan terorisme. Maka ini tugas kita semua, tugas negara, tugas tokoh masyarakat, kita semua bagaimana kita menciptakan pemberdayaan penguatan ekonomi umat. Kemudian yang ketiga adalah ketidakadilan hukum. Jadi kadang-kadang ketika hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu akhirnya menimbulkan reaksi masyarakat. Jadi ini tanggung jawab bersama ini, banyak aspek-aspek yang perlu harus kita perhatikan. Gitu. Kemudian yang keempat adalah faktor penjajahan. Ya, faktor penjajahan. Merasa dijajah misalnya minoritas atau dijajah mayoritas. Atau ngerasa bahwa suatu daerah ia, suatu negara ia, suatu pemerintahan ia dikuasai hanya suku-suku tertentu. Kemudian yang kelima, ingin menjadi negara merdeka. Sama seperti Papua, seperti Aceh, Maluku. Bahkan dulu saya pernah dengar juga Banten Darussalam itu ada. Bukan hanya Aceh Darussalam. Kemudian selanjutnya dan terakhir ingin merubah sistem dan negara. Jadi kelompok radikalisme, kelompok terorisme, mereka didoktrin oleh kelompoknya, bahwa menegakkan syariat Islam adalah hukumnya fardhu ain, wajib, karena bagi mereka menegakkan syariat Islam secara kafah itu adalah fardhu ain dengan keamiran khilafah. Maka orang-orang pro khilafah sampai saat ini masih banyak. Masih banyak. Karena mereka sudah didoktrin seperti itu dan sudah menjadi keyakinan bagi mereka. Saya punya beberapa pengalaman sebagai orang yang dari kecil itu sudah diajarkan apa itu terorisme. Beberapa pencegahan ini yang saya pelajari selama hidup itu mungkin lebih kepada naturalisme kita hidup aja gitu ya. Maksudnya naturalisme kita tumbuh dari kecil hingga besar. Nah yang pertama itu adalah kita itu dianjurkan untuk memiliki pikiran yang terbuka, open minded. Karena saya dari kecil itu hidup di lingkungan keluarga itu orang yang memang aktif berkomunikasi, ya kan? Kemudian dari kecil saya itu sudah dikasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin untuk anak-anak kecil gitu ya, anak-anak umur SD itu rasanya belum mungkin belum mampu untuk menerima apa itu terorisme. Tapi saya dari kecil gitu kan, itu udah dikasih tahu apa itu terorisme. Jadi maksudnya, meski ini adalah suatu pembahasan yang sensitif, bukan berarti kita sebagai orang yang lebih dewasa, lebih paham, itu tidak mengajarkan kepada anak-anak apa itu terorisme. Tapi mungkin tidak secara gamblang dan harfiah ya, ini terorisme loh, gitu enggak. Tapi mungkin ada cara-cara lain yang lebih lemah lembut untuk diberitahu bahwa di dunia itu ada yang namanya terorisme kayak gitu. Jadi open minded di sini adalah selain kita
belajar, kita juga mengajari hal-hal agar orang-orang itu jangan sampai salah kaprah. Karena saya gitu, dari kecil itu udah diajari sama orang tua, nggak apa-apa ya menerima perbedaan gitu. Belajar untuk menerima semua kritikan dan masukan, tapi kita tidak boleh langsung langsung menerima dengan saling tahu dulu. Oh, kita ini hidup kan nggak sendiri, kita punya guru, kita punya orang-orang, punya teman-teman yang bisa membantu kita untuk menemukan jalan kalau kita tidak punya jawaban atas sesuatu yang mungkin kita pertanyakan. Jadi buat saya pembahasan sejak dini mengenai hal-hal radikal, kemudian perbedaan, kemudian adanya argumentasi yang mungkin menurut kalian adalah hal-hal yang kayaknya masih belum bisa dibahas, itu bisa dibahas dari kecil, diajarkan. Belajar itu gak hanya tentang di sekolah, tapi juga mengisi waktu-waktu seperti ini. Jadi kalau ada kesempatan mengisi waktu seperti ini, bisa diikuti dengan baik. Jadi diskusi itu juga menjadi pencegahan ini ya, salah satunya terhadap hal-hal yang radikal gitu kan. Kan sudah diberitahu juga sebelumnya bahwa kalau di Indonesia kasus-kasus serius itu terkait keagamaan juga ya. Maka gitu kan, pentingnya mencari seorang guru yang benar-benar benar gitu. Itu tuh sebenarnya modal teman-teman. Modal kita itu tidak mendapatkan paham-paham yang gitu. Karena kalau kita tahu kiainya siapa, maka kita tahu perkembangan anak ini seperti apa gitu. Maka ya itulah pentingnya kita benar-benar mencari orang untuk dijadikan sandaran. Dan semoga gitu kan, apa yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh narasumber maupun saya hari ini itu bisa menjadikan mungkin motivasi ya, kalau nanti udah punya anak, yang sudah punya anak gitu. Jadi tidak masalah untuk menjelaskan hal-hal seperti ini, tentu dengan pemahaman-pemahaman yang bisa kita berikan lah untuk sesuai umurnya gitu. Jadi pemilihan guru, kiai gitu kan, kemudian kebijakan kita terhadap penggunaan sosial media, handphone dan segala macam. Intinya seperti itu. Tapi yang penting adalah keseimbangan antara duniawi dan akhiratnya ya. Maksudnya tidak melulu tentang akhirat dan tidak melulu tentang dunia gitu. Semua itu harus seimbang. Maksudnya seimbang. Jadi dari situlah kemudian hal-hal itu bisa kita pahami. Sesi tanya jawab. Penguatan wawasan kebangsaan generasi muda. Sebetulnya pendanaan ini dari mana gitu? Gerakan-gerakan ini kan butuh operasional yang memang tidak sedikit pendanaan. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Masalah apa saja tanda-tanda ini seseorang yang sudah terpapar radikalisme tersebut? Terima kasih. Pertanyaannya, apa saja ciri-ciri bagian seseorang yang lebih mudah terpengaruh ideologi radikal dan sebagai kaum muda ikut mencintai radikalisme karena mayoritas generasi atau Gen Z memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. kedua terkait tentang apa sih tujuan orang-orang itu ingin ikut ataupun ikut serta ke dalam golongan tersebut. Jadi yang pertama adalah dana yang diambil dari infak sedekah jamaah. Yang kedua dari hasil ghanimah dan pahi yang ada di wilayah masing-masing. Dan yang ketiga adalah didapatkan dari keuangan pusat sana di Suriah dan Irak. Karena mereka sedang peperangan, mereka mendapatkan ghanimah banyak, akhirnya mereka kirim. Bagaimana sih kita bisa memahami orang ini memiliki terpapar pemahaman terorisme atau tidak? Yang pertama adalah ketika kita ajak diskusi, dia menganggap bahwa negara ini kafir. Kedua, dia mudah mengkafir-kafirkan orang. Negara pemerintah ini kafir, polisi kafir, semua dikafir-kafirin. Kemudian yang ketiga, dia kadang-kadang lebih hati-hati untuk memilih makanannya, hati-hati. Gitu. Dia nggak mau itu disuguhkan kurang ayam, nggak mau. Bukan karena dia nggak suka, karena kekhawatiran ayam ini disembelih orang-orang murtad, orang-orang yang cacat akidahnya, haram bagi mereka. Lalu bagaimana menyikapinya? Kalau memang kita tidak mempunyai dasar keilmuan yang kuat, lebih baik kita hindari, kemudian kita laporkan kepada MUI atau tokoh agama setempat.